Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mahasiswa berprestasi, tujuan dan sasaran diadakannya mahasiswa berprestasi. Yang pertama ada tujuan, yaitu menguatnya kesadaran pengelola kampus untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Selanjutnya, meningkatnya kesadaran kampus dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi atau unggul, dan meningkatnya jumlah gagasan kreatif mahasiswa untuk pembangunan yang berasal dari kampus. Sasaran diadakannya mahasiswa berprestasi yaitu terselenggaranya kegiatan untuk mengakses dan menetapkan peraih gelar mahasiswa berprestasi, dan meningkatnya jumlah peserta pemilihan mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, apa aja sih syarat untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi? Yang pertama, terdaftar pada PDDikti dan aktif sebagai mahasiswa sarjana atau diploma, maksimal semester 5. Yang kedua, berusia tidak lebih dari 22 tahun, ditunjukkan pada KTP atau kartu izin tinggal terbatas. Yang ketiga, memiliki IPK 3,00. Yang keempat, menunjukkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Yang kelima, setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh satu orang peserta program sarjana dan atau satu orang peserta program diploma. Penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dengan seleksi di tingkat perguruan tinggi. Peserta yang lolos seleksi tingkat perguruan tinggi kemudian mendaftarkan diri secara daring untuk mengikuti seleksi tahap 1. Peserta yang lolos di tahap 1 berhak mengikuti seleksi ke tahap 2 setelah memenuhi persyaratan. Peserta yang lolos seleksi tahap 2 akan diundang untuk seleksi ke tahap final. Berikut alur proses pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama, seleksi tingkat perguruan tinggi. Jika lolos, lanjut daftar online dan peserta akan menerima password. Selanjutnya ada penyisihan tahap 1, berisikan tes bahasa Inggris, sikap dan wawasan kebangsaan, mengisi portofolio dan mengunggah berkas untuk ke laman yang disediakan. Selanjutnya ada penyisihan tahap 2, berisikan review naskah gagasan kreatif atau uraian produk unggulan. Nah, setelah lolos pada penyisihan tahap 1 dan 2, akan ada pengumuman peserta yang lolos ke babak final. Setelah lolos ke babak final, maka akan ada pembekalan dan asesmen di babak final. Setelah itu, ada pengumuman dan penghargaan pemenang untuk juara umum dan juara kategori. Ini dia penjelasan mengenai alur pendaftaran mahasiswa berprestasi untuk lebih jelasnya. Yang pertama ada pendaftaran peserta. Peserta perwakilan perguruan tinggi, satu orang peserta program sarjana dan atau satu orang peserta program diploma mendaftar secara daring melalui laman Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud.go.id dengan mengisi formulir seperti terlampir di samping. Selanjutnya, jika peserta yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan password yang akan dikirim melalui email peserta untuk mengikuti seleksi babak penyisihan tahap 1. Selanjutnya ada babak penyisihan 1. Di babak penyisihan 1 ini, peserta mengisi portofolio kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan dan mengunggah bukti melalui laman yang disediakan. Pedoman pengisian borang portofolio kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan. Selanjutnya, peserta mengikuti tes bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan berbasis komputer pada tanggal yang telah ditentukan. Lalu, panitia akan mengumumkan peserta program sarjana dan program diploma yang lolos ke babak penyisihan tahap 2 melalui laman yang disediakan. Selanjutnya, peserta yang berhasil lolos di babak penyisihan tahap 1 mendapat pengakuan dari LL-Dikti sebagai mahasiswa berprestasi tingkat wilayah. Berikut ada pedoman pengisian borang portofolio kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan. Prestasi atau capaian unggul yang layak dicantumkan adalah prestasi atau capaian selama menjadi mahasiswa, khususnya kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang berdampak positif pada perguruan tinggi dan masyarakat. Prestasi yang dimaksudkan bukan sekedar berpartisipasi pada kegiatan
ketentuan sebagai berikut. Pertama, prestasi yang diperoleh melalui kompetisi bidang ilmiah, seni budaya, olahraga, teknologi, keagamaan, dan kewirausahaan. Yang kedua, prestasi atau capaian unggulan yang bukan diperoleh melalui kompetisi. Yang ketiga, capaian karir di organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Selanjutnya ada babak penyisihan 2. Yang pertama, peserta mengirimkan naskah gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs dan revolusi industri 4.0. Untuk program sarjana dapat berupa konsep atau strategi, sedangkan untuk program diploma harus berupa uraian produk yang dihasilkan. Selanjutnya, Dewan Juri menilai gagasan kreatif untuk menetapkan finalis. Lalu, panitia mengumumkan nama finalis melalui laman yang disediakan. Berikut ada pedoman penulisan gagasan kreatif. Yang dimaksud sebagai gagasan kreatif adalah karya ilmiah 10 dengan 15 halaman, berisi uraian yang melandasi penalaran logis dan data akurat untuk mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi, mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi terhadap masalah yang diajukan, memilih kemungkinan solusi terbaik, merumuskan sasaran yang berciri SMART, menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kemungkinan solusi yang dianggap sebagai opsi terbaik. Yang terakhir ada menjabarkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan implementasi. Yang kedua, sebagai karya ilmiah, gagasan yang bersangkutan harus ditulis dengan mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, bagi peserta program diploma, gagasan tertulis merupakan gagasan yang telah diwujudkan dalam sebuah produk. Selanjutnya, ada alur penulisan untuk gagasan kreatif. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan. Penegasan lingkungan penerima manfaat beserta alasan untuk memilih lingkungan yang bersangkutan. Pernyataan mengenai teori utama jika ada, yang digunakan sebagai dasar kerangka analisis. Yang kedua, identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Uraikan potensi dari lingkungan terpilih dan ajukan data atau fakta yang menunjukkan perlunya kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi tidak ideal yang dialami warga lingkungan. Yang ketiga, rumusan target pembangunan. Target pembangunan dapat sekedar memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi. Target pembangunan juga dapat memenuhi kebutuhan lingkungan, dan rumusan target pembangunan harus berciri SMART. Yang keempat, analisis untuk memilih cara pencapaian target. Sebuah target mungkin saja dicapai melalui berbagai cara. Untuk menemukan cara yang sebaiknya dipilih, perlu lebih dahulu memikirkan berbagai kemungkinan cara. Lalu, setiap alternatif cara harus dipertimbangkan untung ruginya berdasarkan sumber daya. Yang kelima, ada penjabaran rencana kerja. Uraikan tahap-tahap utama usaha pencapaian target. Rinci tiap langkah utama ke dalam lamar kerja serta perkirakan waktu atau jadwal kerja. Yang keenam, penjabaran informasi tambahan seperti struktur organisasi pelaksanaan kegiatan, jumlah sumber dan cara mengumpulkan dana, serta mitra penting atau stakeholders, program pembuatan yang bersangkutan. Yang ketujuh ada visualisasi gagasan. Isinya menggambarkan dengan sebuah bagan dengan tujuan pembaca lebih memahami isi dari gagasan kreatif dengan konsep yang dikenal sebagai sahabat, sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Dan yang terakhir ada lampiran. Ajukan lampiran-lampiran yang dianggap baik. Dan tahapan yang terakhir yaitu babak final. Babak final merupakan proses seleksi tahap akhir untuk menentukan pemberian gelar mahasiswa berprestasi tingkat nasional pada berbagai kategori. Babak final merupakan proses asesmen tatap muka antara peserta dengan para juri. Proses seleksi akhir merupakan rangkaian kegiatan bagi finalis mahasiswa berprestasi 2020 yang diselenggarakan untuk membekali para finalis dengan wawasan dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk mengemban peran sebagai penyandang gelar mahasiswa berprestasi. Lalu menyediakan ajang pengamatan bagi para juri untuk mengakses kompetensi dan karakter finalis secara lebih akurat dan akuntabel. Dalam babak final, para finalis mengikuti program pembekalan untuk
prestasi nasional. Lalu, para finalis akan dibekali pengemban soft skill melalui berbagai kegiatan partisipatif. Dan Dewan Juri mengamati dan menilai sikap, gagasan kreatif, komunikasi dalam bahasa Inggris selama menjalani berbagai aktivitas, serta memverifikasi portofolio atau produk untuk menetapkan siswa prestasi utama tingkat nasional dan mahasiswa unggul pada bidang tertentu. Lalu, Dewan Juri merekomendasikan para pemenang untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan panitia mengumumkan juga memberikan penghargaan kepada para pemenang. Bagaimana sih proses seleksi mahasiswa berprestasi pada babak final? Yang pertama, selama kegiatan, peserta harus menyelesaikan sejumlah tugas setelah sebelumnya mendapatkan informasi melalui paparan singkat dan diskusi. Tugas peserta berupa tugas mandiri dan kelompok. Selanjutnya, kegiatan berlangsung, peserta diamati oleh Dewan Juri untuk dinilai dalam kemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, berbahasa Inggris, percaya diri, dan soft skill lainnya. Lalu ada penilaian. Penilaian di babak final menggunakan rubrik penilaian untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan penilaian penjelasan gagasan kreatif. Lalu jika kita sudah terpilih dan menjadi pemenang sebagai mahasiswa berprestasi, bagaimana sih tindak lanjutnya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi finalis untuk mendapatkan akses, merealisasikan gagasan kreatif, pengembangan diri, dan berjejaring dengan mitra kerja yang relevan dalam rangka paparan di tingkat internasional. Setelah seluruh proses pemilihan mahasiswa berprestasi berlangsung, yang terakhir akan diadakan evaluasi. Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan memperhatikan kriteria. Pertama, animo peserta yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan. Yang kedua, jumlah gagasan pembangunan yang mendapat kesempatan untuk ditindaklanjut. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi? Selain mendapat gelar menjadi mahasiswa berprestasi, juga mendapat pengalaman tentunya. Dengan itu, yuk teman-teman, semangat untuk berprestasi di dunia perkuliahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mahasiswa berprestasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semangat